Karena pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Nah itu kenapa disunnahkan yang pakai putih, yang berwarna putih? Karena itu pakaian yang berwarna putih tadi, itu warna yang paling disukai oleh Allah. Karena kita ingin menghadap Allah dan berdiam di rumah Allah, jadilah ya pakaian kita pun yang pakaian paling disukai oleh Allah. Nah itu pakaian yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya di hari Jumat yang berwarna putih. Diusahakan tuh sab yang pertama warna putih semua, sab yang kedua warna putih sebelataannya. Nah diusahakan begitu, syiar ya. Jadi syiar Allah itu ditunjukkan, ditonjolkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditampakkan, jangan disembunyi-sembunyikan. Ya, punya nikmat dari Allah disembunyi-sembunyikan, jangan. Subhanahu wa Ta'ala, biar tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tampakkan. Yang berwarna-warni ya jangan dulu di muka ya, meskipun kada haram ini di muka, kada haram ya, tapi diusahakan ya berikut di sab-sab berikutnya lah. Apalagi yang bermerek apa atau bergambar apa, bergambar sepak bola, bergambar orang yang sedang nendang bola, bergambar wanita terlebih lagi, itu akan mengganggu orang yang di belakangnya. Apalagi ada tulisan-tulisan di situ, tambah lagi orang akhirnya tidak baca surah tapi malah membaca yang ada di punggung orang tadi. Makanya di belakang lebih afdal, tahu dirilah ya. Nanti kalau disurung-surung kena sarik pulang ya, tahu diri, memposisikan dirinya di mana yang tepatnya. Karena dia tahu diri, saya berwarna-warni nih pakaiannya, banyak tulisannya, sudah nggak apa-apa, paling belakang tetap dapat jamaah, dapat pahala berjamaah ya. Ya, dapat pahala berjamaah. Itu. Yang warna putih, warna yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembuktiannya sabda Nabi SAW, innal jannata bayda wa ahabbul asya ilallahi al-bayad. Nah, itu. Artinya bahwasanya syurga itu terlebih putih. Surga warnanya putih, jadi nuansanya nuansa putih, cahaya. Dan yang terlebih kasih suatu kepada Allah Ta'ala itu suatu yang putih, maka yang paling disukai oleh Allah. Wa ahabbul asya, sesuatu yang paling disukai dikatujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-bayad, yang warna putih. Itu yang warna putih. Kita katuju dengan warna-warna putih itu kan, wah, apalagi rumah itu kalau sudah warna putih kayak bercahaya ya. Pakaian pun kalau sudah warna putih, aduh bagus. Laki-laki itu identik dengan warna putih. Ya, pakai dasinya hitam, pakai kemejanya ya putih kan gitu. Bagus. Celananya baju baru hitam. Ya. Kalau laki-laki ya menyukai apa namanya? Baju itu biasanya kalau dengan selain jenisnya itu warna merah. Ya, padahal warna putih itu warna ideal ya, karena warna yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau yang bernuansa-nuansa habang itu ya, maaf ya, warna habang itu Rasulullah kadang-kadang tujuh warna-warna merah, apalagi merahnya merah cereng gitu. Itu warna yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat dinyatakan yang habang-habang itu disukai justru sama syaitan. Iya, disukai sama syaitan. Iya, makanya maaf, perempuan lebih menyukai pakaian-pakaian yang berwarna habang karena daya tariknya lebih banyak di situ. Iya, daya tariknya lebih banyak. Iya. Dan maaf, syaitan itu untuk mengalahkan kaum pria itu lebih banyak menempel ya, memingkut di badannya perempuan. Begitu juga di pakaiannya perempuan. Iya, pakaiannya perempuan. Makanya an-nisa habailu syaitan. Ya, perempuan itu bisa menjadi ya apa namanya? Bisa menjadi umpan ya syaitan untuk mengelabuhi atau untuk membinasakan kaum pria. Ya, an-nisa habailu syaitan. Makanya lebih ketujuh dia
perempuan itu warnanya merah-merah. Padahal yang paling tepat untuk perempuan itu memakai baju itu bukan yang merah, tapi yang warna hitam, pekat hitam. Nah itu. Supaya kenapa? Supaya dia tidak ada terlihat lenggak-lenggoknya, tidak terlihat auratnya, begitu. Hitam, gelap. Nah itu perempuan, itu yang afdal. Tapi perempuan zaman now lain lagi. Ya halnya K7 yang habang-habang, sudah warna habang ketat pulang. Waduh, ini kan bahaya. Ya, bahaya. Ya, kan. Habang-habang ini dikatuji oleh syaitan. Makanya Rasulullah ada katuji yang warna habang. Kecuali warna kuning. Warna kuning yang bernuansakan kuning-kuning itu Rasulullah senang. Ya. Bahkan kita kalau nukar sendal itu sunnah warna kuning. Rasulullah katuji yang warna kuning. Gitu. Rasulullah katuji yang warna kuning. Ya. Kalau Allah katuji yang warna putih. Rasulullah katuji yang warna kuning. Seperti itu. Ya. Kalau bebinian katuji warna habang. Warna habang. Karena daya tariknya dia lebih plus, ada nilai plusnya seperti itu. Nah, ini alasannya kenapa disunnahkan yang warna putih, karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nuansa sorga nanti itu identik dengan ya putih gitu. Identik dengan putih. Ya. Itu yang keempat. Ya, kemudian adab yang kelima, sunnah memakai bau-bauan. Ya, terlebih harum seperti kasturi. Bau-bau di sini bukan bau sampah. Ya, baunya bau harum. Ya, bukan bau sampah, tapi bau harum. Nah, itu disunahkan, sunnah pakai minyak harum. Ya, dibawa kemana-mana minyak harumnya. Nah, kayak gini botol minyak harum. Sunnah. Tapi yang betul-betul harum, jangan sampai orang mencium minyak harum kita itu jadi batuk. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, sudah dia menahan, ada bau minyak harum yang menyolok betul masuk ke hidung, ke lubang hidung, ke dalam, batuk jadinya. Sekalipun minyak harum itu sunnah dan dikatujui oleh Nabi SAW, tapi kalau yang tidak bau harum, cuman tulisannya aja parfum tulisannya. Tapi pas dicium tidak ada baunya, malah aduh bikin puyeng. Nah, itu nggak sunnah. Ya, jadi yang sunnah itu yang memang parfum, sesuai dengan parfum tulisannya, dicium itu betul-betul memang harum. Karena yang betul-betul harum, yang murni itu diantara manfaatnya bisa menyambungkan sel-sel yang sudah putus. Ya, bisa ziyadatul fatanah katanya, bisa menambah kecerdasan. Mencium yang harum-harum tadi itu bisa mencerdaskan, ya, menguatkan ingatan, ya, menguatkan ingatan. Itu mencium yang harum-harum tadi itu, ya. Luar biasa. Dan setiap yang harum-harum itu dasarnya dari surga, makanya itulah sunnah. Setiap yang harum itu ada dasarnya, ya. Meskipun bukan dari minyak harum seperti bunga-bunga, tapi harum. Ya, bunga harum dia. Ada jenis-jenis bunga yang harum, karena minyak harum itu bisa juga diambil dari bunga-bunga. Ya. Nah, itu. Apabila tercium ada harum yang segar seperti bunga ros, nah itu kan bunga melati, nah itu harum betul. Itu dasarnya dari surga. Makanya Rasulullah SAW sampaikan dengan para sahabatnya, ya, kata Rasulullah SAW, "Uhibbu min dunyakum ya salasah." Kata Rasulullah, aku mencintai daripada dunia kalian itu 3. Ya, yang pertama at-tib. Nah, tib, yaitu harum-haruman. Itu yang disukai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana selalu bawa minyak harum. Itu Rasulullah SAW bawa 3 hal. Minyak harum, sisir, ya, untuk merapikan rambut, kemudian bawa cermin Rasul untuk merapikan. Rasulullah itu rapi. Ya, K7 rapi, bersih. Luar biasa. Bukan hanya di hari Jumat, setiap saatnya itu Rasulullah harum. Setiap saat itu Rasulullah rapi, ya, rambutnya rapi, pakaiannya rapi dan harum. Sudah keringatnya saja harum, ditambah lagi pakai minyak harum. Itulah Sayyidina Muhammad. Ya, keringatnya saja, paluhnya saja itu harum. Ya, seperti mana Ummu Sulaim telah membuktikan mengambil keringatnya Nabi Muhammad digunakan untuk sembahyang. Kata Rasulullah, untuk apa itu keringat saya? Untuk sholat ya Rasulullah.
Saya selalu menggunakannya untuk sholat. Ya. Jadi ketika sholat pakai keringatnya Rasulullah di tangannya, bagian bajunya itu tercium terus harumnya. Tambah setiap harinya itu bertambah harumnya sampai beberapa hari terus tambah harum. Luar biasa, tambah harum. Itu keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi ya Rasulullah ya katuju yang harum-harum tadi itu. Allah. Kenapa? Karena yang harum-harum tadi itu bermula daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu ya aromanya harum. Masuk ke dalam surga itu sudah harum. Jadi jangankan sudah masuk ke surga, 500 tahun sebelum kita masuk surga itu tercium bau harumnya. Tercium bau harumnya. Jadi sampai keluar udah tercium bau harumnya. Allahu Akbar. Terlebih lagi sudah di dalamnya. Makanya setiap yang harum-harum itu bersumber daripada harumnya surga. Surga 7 dengan yang harum-harum ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW yang dikatuju dari dunia tadi itu adalah nisa'us shalihat, bebinian yang solehah. Bebinian yang solehah, terutama istri kita seorang yang solehah itu waduh luar biasa karena berperan sekali. Tidak sedikit suami-suami yang sukses itu berkat daripada peran sang istri yang solehah ya, yang cerdas, yang pintar, secara tidak langsung terdidik, terlatih, suaminya menjadi sukses ya, karena banyak ide-ide, pemikiran-pemikiran dari sang istri yang cerdas ya, luar biasa ya. Sehingga madrasatun, kata Rasulullah, madrasah, ibu itu bagaikan madrasah ya, bagaikan lembaga pendidikan. Ibu itu yang berkualitas dan berkuantitas yang akan melahirkan anak didik yang bermutu, yang berkualitas dan berkuantitas. Subhanallah ya, bukan hanya pendidik, dia akan juga ya pelindung bagi si anak tadi itu. Itulah sang ibu ya, madrasatun in a'adataha a'adat jalan syarul akhlaq ya. Maka tidak sedikit ya keluar daripada ya anak didik ibu itu menjadi manusia-manusia yang profesional. Seperti siapa contohnya? Al-Imam Syafi'i. Luar biasa. A'immatul arba'ah itu mereka sukses karena ada ibu yang berperan di situ. Insyaallah. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada siapa di balik kesuksesannya? Ada ibu yang berperan di situ. Wah, luar biasa. Ya, ulama-ulama besar ternyata mereka rahasianya itu ada dengan ibu. Ya, rahasianya di situ. Ya, itu wali yang berjalan itu. Ya, doa yang tidak bakalan dikabulkan yang keluar daripada lisannya sang ibu. Ya, apalagi sampai meneteskan air matanya karena kesenangannya, himungnya dengan si anak yang sukses, yang rajin beribadah kepada Allah, itu akan membantu kepada si anak tadi itu untuk jenjang menuju kepada anak yang soleh, anak yang sukses ya, anak yang berhasil di dunia dan di akhirat. Jadi ingin berhasil itu daripada kita ini jangan lepas daripada doa ibu, berbakti kepada ibu. Ketika kita berbakti kepada ibu, kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, akan dibalas oleh Allah ya, dengan kita diberikan anak, dikaruniakan anak, nanti anak kita itu akan berbakti kepada kita. Kenapa? Supaya kita berpikir betapa senangnya punya anak yang berbakti, punya anak yang soleh, punya anak yang nurut, punya anak yang baik. Senang hati kita, meskipun kesenangan itu tidak dituangkan, takut GR ini si anaknya, cukup disimpan di dalam hati. Tapi waduh, kebanggaan ini tidak terhingga ya, di dalam hati ini menilai dengan nilai yang tidak terhingga kepada si anak tadi itu. Luar biasa ya kan. Nah, ini kita akan merasakan demikian. Rasa kita, kebanggaan yang tidak terhingga tadi itu, itulah yang dirasakan oleh ibu kita bahari di saat kita bakti dengan dia ya, dibalas oleh Allah tuh. Karena kita tidak dapat langsung dari ibu kita, aku senang dan sebagainya. Allah balas ketika kita punya anak, anak kita disolehkan oleh Allah, dijadikan anak yang baik oleh Allah, sehingga kita merasakan Allah bangga benar. Begitulah ibuku semalam merasakan betapa senang dan bangganya mempunyai anak yang baik. Seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada ibu ya, maka secara tidak langsung itu mendidik anak kita menjadi baik kepada kita ya. Apabila kita sebaliknya, jangan heran nanti di saat kita dapat menyaksikan anak kita kok kurang ajar dengan kita ya.
Kesal saya. Oh begitu pula ibu kita Baharis, kesal melihat si anak, menyaksikan si anak yang mucil, tidak terhingga jadi itu. Jadi jangan salahkan si anak 100%, salahkan orang tuanya. Kenapa aku semalam tidak berbakti dengan guitanku sehingga Allah membalas anakku jadi begini? Iya, kedongkolan dalam hati kita, penyesalan dan sebagainya. Ya, dengan si anak tadi, meskipun tidak tertuang karena terliputi dengan kasih sayang tadi itu, tetap walaupun bagaimana menyaksikan, melihat si anak itu mucilnya kayak apa, tetap si ibu tuh akan dia hanana, kasih sayang, berbuat baik dan mendoakan baik kepada si anak tadi itu. Tapi yang namanya kekecewaan itu pasti ada. Nah itu, jadi berbuat baik dengan ibu, maka sama halnya kita telah mendidik anak kita berbuat baik kepada kita. Itulah perempuan-perempuan yang berperan, perempuan yang tangguh, perempuan yang sabar, perempuan yang sukses bisa mengeluarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang produktif, anak-anak yang profesional, anak-anak bisa tumbuh menjadi ulama, menjadi orang yang soleh. Maka itulah perempuan-perempuan yang dicintai oleh Rasul, yang disukai oleh Rasul SAW. Sehingga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Dunia ini perhiasan dunia ini. Makanya orang jangan heran kalau melihat dunia ini kadang tergiur gitu. Ya, melihat gunung terpukau, laut terpukau, lihat macam-macam bangunan sana sini terpukau. Perhiasan, siapa orang yang tidak terkejut dengan ketika melihat perhiasan? Nah, yang pasti perhiasan, senang. Ya, jadi itu akan membangkitkan kesenangan seseorang ketika menyaksikan dunia ini. Tidak bisa dipungkiri, sudah tabi'i, sudah aslinya seperti itu orang. Ya, sekali didoktrin menjadi jangan hubud dunia, tetap aja kalau melihat duit itu ya senang. Gitu. Melihat duit ya senang, melihat mobil ya senang, melihat rumah ya senang. Ya, melihat apa saja berbentuk dunia itu senang, itu sudah tabi'i. Ya, tabi'i sudah, tidak bisa. Ya, dan Allah pun tidak melarang kita untuk mencintai itu semuanya. Ya, menjadikan kita tercela itu bukan karena mencintai dunianya, ya karena perilaku kita, sebab dunia itulah yang membuat Allah itu ya murka dengan kita. Gitu. Kalau kita mencintai dunia, justru bagus. Cinta dunia itu, para ulama itu cinta dunia, para aulia itu cinta dunia. Ada yang protes di sini kalau saya katakan demikian. Para ulama cinta dunia, para solehin cinta dunia. Justru kita ini yang menyatakan cinta dunia itu sebenarnya nggak cinta dunia kita ini. Jangan salah itu. Ya, terkadang dibalik faktakan kita yang mencintai dunia katanya. Padahal orang banyak duitnya itu bukan berarti dia cinta dunia. Bisa jadi dia kadang katuju dengan dunia. Yang katuju dengan dunia itu para aulia, para ulama. Kenapa? Dia simpan duitnya baik-baik, nggak dihambur-hamburkan. Dia titipkan duitnya di mana? Di anak yatim. Dia titipkan duitnya di masjid. Dia titipkan duitnya di pesantren. Dia titipkan duitnya di ulama. Dia titipkan duitnya di tempat-tempat yang baik, sarana yang baik, lembaga-lembaga yang baik, yang bisa memberikan manfaat, kontribusi buat dia di dunia dan di akhirat. Ini namanya cinta dunia. Sayyidatuna Khadijah itu bukan gak cinta dunia, cinta dunia, makanya sampai semuanya tidak mau disisakan di dunia. Saya akan bawa dunia ini ke akhirat. Nah, dikorbankan untuk nanti di akhirat dinikmati. Cinta dunia, kata siapa nggak cinta dunia? Cinta dunia. Nah, kita ini yang tidak cinta dunia sebenarnya. Bahasa aslinya. Kenapa? Ya kita nggak salah menggunakan. Dihambur-hambur kok, dibawa ke diskotik, dibawa ke klub, dibawa ke bar, dibawa ke main bebinian dan sebagainya. Ini tidak cinta. Kalau cinta itu menjaga. Ini bukan cinta. Kenapa? Ya kita malah menghamburkannya begitu-begitu saja, malah menjerumuskan kita dengan dunia tadi. Berarti kita nggak cinta dengan diri kita. Ya, makanya Allah lebih cinta kepada kita, Rasulullah lebih cinta kepada kita. Kita menyatakan cinta kepada diri kita, dusta kita. Banyak orang yang menyatakan cinta kepada diri kita. Allah kadang-kadang tuju dengan kita kalau kita minum, buktinya kita minum khamr. Gak katuju kalau kita ini maksiat, buktinya kita maksiat. Maksiat buktinya. Tinggalkan sholat, telantarkan keluarga, terkadang diri kita sendiri telantarkan. Apakah ini yang namanya cinta? Tidak ada perhatiannya dengan diri kita sendiri. Bagaimana dikatakan cinta?
Ya, tidak ada cinta. Bagaimana kita dikatakan cinta terhadap dunia? Orang dunia malah kita disalahgunakan, berarti nggak cinta, nggak dijaga. Kalau para ulama dijaga, jangan sampai ini salah. Ya, nanti saya akan dituntut, makanya harus dijaga baik-baik. Saya akan bawa nanti sampai ke akhirat, ini manfaatnya. Dia titipkan tempat-tempat yang baik. Ada pesantrennya, titip ya, di pesantrennya 100 juta. Ada masjid yang direnovasi, saya titip ya, harta saya di sini. Nanti saya akan ambil nanti di akhirat. Itu namanya sayang, cinta. Nanti bisa dinikmati di sana. Yang dihambur-hambur begitu, saya nggak cinta, itu namanya orang stres. Orang stres dihambur-hambur dunianya. La haula wala quwwata. Lain lagi bahasanya, harus paham filosofnya. La ilaha illallah, cinta, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik dari semua perhiasan yang ada di dunia ini adalah sebuting, kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang salehah. Perempuan yang salehah itulah yang menjadi ikonnya. Perempuan yang salehah itulah yang menjadi intinya daripada semua perhiasan. Kalah namanya lu'lu. Lu'lu itu apa yang dari laut itu, kalah berlian, permata, nggak ada nilainya dibandingkan dengan seorang perempuan yang salehah. Allahu Akbar. Itu wa khairu mata'iha, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik daripada semua perhiasan yang Allah tampakkan di muka bumi itu adalah ikonnya perempuan yang soleh, wanita yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya larang, ngalih juga dicarinya. Bagaimana perempuan yang solehah yang baik tadi itu? Allati lam tarahar rajulu wa lam yarahar lam yarahar rajulu wa lam tarahal mar'atu. Artinya lam tarahul mar'atu. Perempuan yang solehah yang baik tadi itu yang matanya dia tidak mau memandang selain daripada mahramnya dan tidak mau dipandang oleh selain daripada mahramnya. Gitu. Itu dijaga betul, bukan dipertontonkan, bukan diperlihatkan. Dia dijaga, jangan sampai auratku terlihat sama orang lain atau aku melihat auratnya orang lain. Itu ngalih ini. Cari yang seperti itu, yang ngalih benar ini. Justru sekarang didandani anak kita yang seperti ini, seperti itu pemain sinetron tuh, cantik kelihatan pahanya. Allahu Akbar. Tukarkan baju-baju yang necis, yang you can see, yang transparan. Allahu Akbar. Supaya mudah dijawil dan sebagainya. Dijual murah, naudzubillah. Perhiasannya dicampakkan. Dijual murah, jangan sampai. Dijaga perempuan itu. Anak perempuan itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia, pemberian yang istimewa dari Allah, dijaga sebaik-baiknya. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yang aku katujui dari dunia ini, kata Rasulullah, ju'ilat as-salatu qurrata'ain. Jadi ju'ilat qurrata'aini fis salah. Aku jadikan salat itu bola mataku, penyejuk bola mataku. Itu solat, artinya dikatujui betul solat. Makanya di mana-mana selalu yang disampaikan oleh Rasulullah as-salah, as-salah, as-salah. Karena Rasulullah sendiri paling katuju daripada gawian-gawian tadi itu, solat yang diutamakan. Menjadi qurratu ain. Bola mataku solat tadi itu. Kada gampangan. Banyak orang yang katuju solat ini, insyaallah selamat di dunia dan di akhirat mengikuti Sayyidina Muhammad SAW. Jangan abaikan, apalagi mau Ramadan, di bulan Ramadan yang sunnahnya saja dijadikan pahalanya seperti mana pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai berkali-kali, bahkan sampai 70 kali, ulama menyatakan sampai beberapa kali lipat ganda. Allahu Akbar. Jadi luar biasa, yang sampai ditinggalkan. Semua amal-amal itu yudha'af, dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Dan perlu diketahui, bulan Ramadan itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Bahkan mereka umat-umat bahari itu meminta kepada Allah untuk mendapatkan Ramadan itu kada diberikan, hanya untuk umat Nabi Muhammad, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana di dalamnya terdapat satu amalan
ya apabila kita bertepatan dengan malam istimewa disebut dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu aplikasinya ibadah kurang lebih daripada 83 tahun. Ya, yang tidak maksiat kepada Allah. Siapa yang sanggup? Umur umat Nabi Muhammad, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Ya, bagaimana bisa beribadah sampai 80 tahun yang tidak ada terkontaminasi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun? Tidak bakalan sanggup dari kita. Ya, yang beribadah selama 83 tahun bujur-bujur ibadah kepada Allah itu tidak ada yang sanggup mungkin sekelas kita ini. Oh, tidak ada yang sanggup. Ya, belum dipotong ini, dipotong itu dan sebagainya. Tapi dengan ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan, pas kita dapatkan di malam itu dengan tepatnya diturunkan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Nilai ibadah kita tadi itu sekalipun sesaat tumat saja, minimal 2 rakaat saja qiyamul lail, maka akan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Allahu Akbar. Ini memang kata Rasulullah, umur umatku itu pendek-pendek, berkisar 70 60 tahun, tapi nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan, disesuaikan dengan masa kehidupan umat-umat bahari yang mereka sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Oh ya, usianya Nabi Allah Nuh itu 950 tahun, hampir 1000. Oh ya, parak 1000, berarti kan umatnya kurang lebih segitu. Ya, tapi terkalahkan dengan nilai ibadah daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ibadahnya tapi nilainya yang luar biasa. Ya, semaksimal-maksimalnya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bergadang tiap malam. Ya, bisa 29 malam, bisa 30 malam. Ya, enggak sampai ratusan malam. Ya, maksimal 30 malam kita bergadang kepada Allah, tapi mendapatkan balasan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hanya berhitungannya hitungan malam, tapi balasannya hitungan ribuan bulan. Oh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan bisa beribadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin, dan pelajaran kita ini bukan yang terakhir pada malam hari ini, tapi sifatnya berlanjut, akan tetapi waktunya saja dipindahkan. Ya, dipindahkan. Apabila yang sebelumnya seperti pada malam hari ini sehabis imbah pada maghrib, kaina imbah pada subuh. Mengetes pulang ya keberanian kita, keistiqomahan kita. Ya, sanggup enggak kita sholat subuh di masjid, i'tikaf lagi di masjid sampai dengan waktu isyraq nantinya. InsyaAllah kalau kita dipilih oleh Allah, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan takdirkan kita untuk bisa hadir terus di majlis-majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak adab-adab yang berikutnya yang harus kita perhatikan, terutama di hari Jumat yang istimewa.